Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas kelanjutan materi daripada anatomi tumbuhan berkaitan dengan jaringan pelindung, yaitu terkait dengan derivat dari epidermis, atau spesifikasinya kita sudah masuk ke stomata, dan untuk video ini kita akan bahas mengenai ontogeninya. Jadi untuk ontogeni stomata, ini bisa kita artikan sebagai perkembangan atau asal-usul daripada stomata. Tentu saja ketika kita bicara mengenai stomata, itu tidak akan lepas dari yang namanya porus, kemudian sel penjaga, kemudian juga sel tetangga. Untuk sel penjaga itu kadang juga disebut sebagai sel penutup. Nah, jadi pada pembahasan ini kita akan bahas asal-usul dan juga perkembangan stomata yang kita bahas pada topik perkuliahan ini. Nah, untuk ontogeni stomata ini dimulai dari yang kita sebut sebagai sel protoderma atau sel protoderm, di mana pada materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa sel protoderm itu nanti akan berkembang menjadi epidermis. Jadi sekali lagi, sel protoderma itu kalau berkembang akan menjadi epidermis. Ini sudah kita bahas dalam jaringan meristem untuk berdasarkan taraf perkembangan munculnya jaringan meristem, sel meristem itu sendiri. Dimana untuk protoderma itu akan berkembang menjadi epidermis. Maka tidak heran nanti untuk ontogeni stomata ini dimulai dari sel protoderma. Nah, untuk ontogeninya yang pertama sel protoderma itu akan membelah menjadi dua sel yang ukurannya berbeda. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Silahkan kalian ilustrasikan bagaimana sel protoderma ini membelah menjadi dua sel, di mana pembelahnya ini menjadi tidak simetris karena ada bagian yang besar, kemudian ada juga bagian yang kecil. Nah, kemudian untuk sel yang kecil, ini bentuknya bulat, kemudian lonjong. Nah, kemudian bagian yang lonjong ini membelah dua secara simetris, artinya ini menjadi sama besar. Kemudian sel yang tadinya bulat, lonjong, kemudian membelah dua secara simetris, itu membentuk ginjal atau berbentuk ginjal. Kemudian terbentuklah dua anak sel yang simetris. Kemudian dinding sel mengembang dan retak. Jadi kalau kita bicara mengenai sel kecil ini, pada akhirnya akan menjadi sel penjaga atau sel penutup. Jadi sel yang berukuran kecil itu berbentuk bulat, kemudian agak lonjong, kemudian membelah dua secara simetris atau sama besar. Kemudian bangunnya atau bentuknya itu menjadi bentuk ginjal. Kemudian disinilah terbentuk dua anak sel yang simetris. Kemudian dinding selnya mengalami perkembangan. Jadi di sini sel mengembang dan kemudian terjadilah keretakan dan terbentuklah celah. Dan ini juga sudah kita bahas pada pembahasan mengenai pembentukan ruang antar sel pada pembahasan materi tentang jaringan parenkim. Jadi kita ingatkan ada yang namanya reksigen, di mana reksigen ini terbentuknya celah atau ruang antar sel itu akibat adanya tarikan daripada sel. Nah, karena dinding selnya ini mengembang, maka terbentuklah sebuah retakan dan terbentuklah celah. Dan celah itu yang kemudian nanti kita sebut sebagai porus atau pori. Lalu bagaimana untuk nasib sel yang berukuran besar? Nah, kalau yang sel yang berukuran kecil tadi menjadi sel penjaga,
Maka untuk sel yang besar ini berkembang menjadi sel tetangga dan juga epidermis pada umumnya. Di mana untuk sel besar ini akan melakukan pembelahan beberapa kali, di mana untuk bagian dari pembelahan ini, untuk bagian yang berdekatan dengan sel penjaga yang tadi terbentuk, maka disebut sebagai sel tetangga. Tapi untuk sel yang agak jauh dari sel penjaga kemudian disebut sebagai epidermis. Nah, kemudian yang ketiga ada ruang antar sel, di mana ruang antar sel ini mengakibatkan adanya ruang udara dalam atau sebagai pintu masuk untuk ruang udara dalam, di mana dalam pembahasan sebelumnya pada parenkim mengenai spons dan juga jaringan palisad, pada bagian antara spons itu terbentuk adanya ruang udara atau ruang antar sel yang cukup luas, sehingga di sini mengakibatkan perlu adanya ruang untuk atau jalur untuk masuk dan keluarnya udara, dan masuk keluarnya udara itu tadi melalui celah yang kita sebut sebagai porus. Jadi silakan kalian buat ilustrasi mengenai sel protoderma ini yang membelah menjadi dua sel yang berukuran besar dan yang berukuran kecil, di mana untuk yang berukuran kecil tadi akan membentuk sel penjaga, dan untuk sel yang besar itu akan menjadi sel tetangga. Nah, tidak cukup sampai di sini untuk ontogenisomata, karena ada beberapa hal terkait dengan asal mula terjadinya sel penutup dan sel tetangga. Yang pertama mengenai ontogenistomata, itu ada yang kita sebut sebagai metode mesogen atau kita sebut sebagai mesogen, di mana untuk mesogen ini untuk sel penjaga dan sel tetangga berasal dari satu sel protoderma yang sama. Artinya tadi dari satu sel protoderma itu membentuk sel penjaga dan sel tetangganya sekaligus. Kemudian untuk yang kedua ada perigen, di mana untuk perigen ini adalah campuran, di mana untuk sel tetangga dan sel penjaga itu berasal dari sel protoderma yang berbeda. Misal ada dua protoderma, di mana untuk protoderma pertama itu membentuk sel penjaga, sedangkan untuk sel tetangganya itu dibentuk oleh protoderma yang kedua. Maka itu disebut dengan perigen. Kemudian yang ketiga ada mesoperigen. Ini adalah perpaduan antara mesogen dan perigen, di mana untuk sel penjaga atau untuk sel tetangga itu ada yang berasal dari sel protoderma yang sama dengan sel penjaga. Kemudian ada juga sel tetangga yang asalnya itu berbeda dengan asal dari sel penjaga. Jadi sekali lagi, mesogen, sel tetangga dan sel penjaganya berasal dari satu sel yang sama. Kemudian perigen, sel penjaga dan sel tetangga berasal dari sel yang berbeda. Kemudian untuk mesoperigen, untuk sel tetangganya ada yang asalnya sama dengan sel penjaga, ada juga yang asal selnya itu berbeda dengan sel penjaga. Jadi misal kalau ada dua sel protoderma, sel protoderma 1 itu menyumbang pembentukan sel penjaga dan juga sel tetangga. Kemudian protoderma 2 menyumbang pembentukan sel tetangga. Kemudian di sana terbentuklah stomata, yaitu sel penjaga dan sel penjaga dan juga sel tetangga yang asalnya sama dengan sel penjaga dan ada juga yang berbeda. Oke, untuk ontogenis stomata kita cukupkan. Saya harap kalian bisa membuat catatan dan juga membuat ilustrasi mengenai ontogenis stomata ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.